terima kata Pak Nanang. Kalau nggak ikhlas bawa aja. Bawa lagi Bawa uangnya. lagi. Terus dibawa lagi nggak uangnya? Enggak dikasihkan. Dikasih aja. Ya. Baru aja diambil. Diambil. Barulah pada waktu itu di rumahnya ada siapa aja, Pak? Nggak tahu Nanang yang ngasih. Oh, Masyarakat Kampung 6 Desa Gombong, adukan dugaan pungli pemerintah desa, ke APH agar diproses hukumnya. Global Expos TV Kabupaten Pandeglang pada Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Pelaksanaan proyek pembangunan tol Serang Panimbang Seksi 3 kini sudah berjalan, sedangkan beberapa rumah yang masuk area tol juga mulai digusur. Namun apa jadinya jika dalam pelaksanaan pembayaran lahan oleh pihak pengelola, dijadikan dugaan asas manfaat oleh segelintir oknum pemerintah Desa Gombong, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Masyarakat terdampak lahan juga sangat mengeluhkan, adanya dugaan pungli oleh oknum pemerintah Desa Gombong, dengan pungutan bernilai puluhan juta rupiah. Menurut penjelasan warga desa, dirinya saat menerima uang pengganti untung oleh pihak itu pembangunan tol Serang Panimbang Seksi 3. Saya menerima uang ganti untung lahan tanah saya yang dibeli pengelola tol Serang Panimbang sekitar 1,3 miliar, ucap masyarakat yang enggan ditampilkan namanya. Masih menurutnya, dirinya juga merasa sangat terkejut, setelah menerima uang ganti untung, tak berselang lama, ada pihak pemerintah desa yang mendatanginya. Saat itu saya kedatangan kepala desa atau disingkat Kades, dan Kades itu meminta uang terhadap saya, dan tidak menjelaskan peruntukannya sebesar 20 juta rupiah, tapi saya hanya kasih 15 juta rupiah saja, dan alhamdulillah beliau menerimanya, memang ada aturannya, ya Pak, tanya warga tersebut ke Global Expos TV. Saya dimintai uang pungutan, ujar kepada awak media Global Expos TV. Selain juga masih banyak dugaan warga juga yang menerima uang pergantian lahan diperlakukan dengan motif yang sama. Hal lain, juga warga masyarakat petani sangat miris, pasalnya sampai saat ini dirinya belum menerima pergantian lahan yang terkena badan jalan tol. Ini saya belum menerima uang sepeser pun dari tanah saya yang terkena badan jalan tol Serang Panimbang, dan tanah saya seluas 1.200 meter, namun kenapa tidak ada ganti untungnya, sedangkan yang lain sudah dibayar, apa karena saya petani yang tak tahu apa-apa, sehingga kok dibiarkan saja, tidak mendapatkan haknya saya, terang, Di lain hal, Sujana Akbar, selaku Ketua Lembaga Jaringan Aspirasi Masyarakat Peduli Banten, atau disingkat JAM, Banten, di saat berada di kediamannya, mengatakan jika dalam hal ini pihaknya sudah mengantongi puluhan pernyataan masyarakat, terkait hal ini. Maka kami sudah menerima laporan dan pernyataan dari warga, terkait oknum yang melakukan pemungutan liar kepada masyarakat hingga puluhan juta rupiah, ini sudah ada indikasi pasalnya, ujarnya di kediamannya. Sujana juga memberikan satu contoh, nama yang sudah membuat pernyataan kepada kami yang dipungut sebesar 25 juta rupiah, hal tersebut sangat disayangkan, perilaku pungli ini tidak ada alasan yang jelas, karena pungutan itu untuk apa? Saya juga akan melayangkan laporan ke pihak aparat penegak hukum, agar jika terbukti terjadi pungli maka saya minta agar segera menangkapnya dan adili oknum tersebut, tegasnya. Saat awak media ingin mengkonfirmasi terkait hal tersebut, kepala desa tak ada di tempat, maaf saya tidak melihat Pak Kades kemana, mungkin sedang di luar, atau kemana saya tidak tahu, ungkap Ridwan, selaku anggota BPD, Desa Gombong. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Korwil Global Expos TV Provinsi Banten, Tarman Gojin, mengabarkan. Mau balas saya. Setelah itu, saya ngasih akan uang saya diambil sama anak saya semua, biar saya megang. Suruh anak saya ke sana, karena saya nggak ridho ngasih yang 5 juta itu nggak ridho. Tapi berhubung anak saya baik, barangkali ngasih 5 juta ke Pak Lurah, sama Pak Lurah ditolak. Bawa lagi dia embel-embelnya, katanya bukannya katanya mengambil saya,
kalau Pak Icep nggak cukup, pakai aja. Gitu. Ya, lantas ada email-emailnya lagi. Kalau ada urusan khususnya keluarga Pak Icep, saya akan nggak bakalan membantu lagi. Waduh. Itu ancaman untuk saya, Iya, yang iya. kali pelecehan untuk saya. Intimidasi. Saya nggak mau. Tentang permasalahan yang menimpa masyarakat Gombong, yaitu yang terkait dengan hal pembebasan dan tol, ya saya meminta kepada pihak pemerintah tingkat bawah maupun tingkat pusat maupun tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi untuk menindaklanjuti permasalahan ini keluhan-keluhan warga masyarakat. Di sisi lain juga pihak APH, aparatur penegak hukum, ya kan, untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Adapun nanti kita berkas-berkasnya kita kasih ke pihak APH. Dan di sisi lain juga yudikatif, eksekutif, dan legislatif harus turun tangan tentang permasalahan ini, masuk ke Kampung Pelopor, Kampung 6, Desa Gombong, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kepada korban-korban dalam hal pembebasan tol Serang Panimbang. Ya, saya N. Sujana Akbar, Presidium Jampe Banten, Jaringan Aspirasi Masyarakat Peduli Banten, mengecam keras permasalahan ini. APH harus menindak tegas, dan saya pun Jampe Banten dengan lapisan masyarakat pemuda Gombong akan bersatu mengawal permasalahan itu sampai ke pintu Gubernur Banten dan Bupati Pandeglang. Permasalahan ini agar diberikan titik terang hak masyarakat ini, karena banyak masyarakat selain hal ini juga banyak masyarakat yang belum dibayar juga. Di sisi lain juga banyak permasalahan ini bertubi-tubi di masyarakat menimpa. Dengan adanya program bagus, program yang akan mensejahterakan masyarakat, tapi ternyata dalam hal pelaksanaan teknisnya tim-tim di bawah ini banyak masyarakat menjerit. Ya inilah seperti yang dilontarkan oleh Pak Icep Suara ini. Yang tadi dilontarkan seperti itu. Masih banyak warga-warga yang lain yang kena dampak. Saya meminta kepada pihak yudikatif, eksekutif, legislatif untuk ikut serta turun tangan permasalahan ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N. Sujana Akbar dari Jampe Banten, Jaringan Aspirasi Masyarakat Peduli Banten. Terima kasih.